Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semua sehat? Ya, Buning berharap kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Meskipun kondisinya seperti ini ya, kalian tetap harus semangat dan terus belajar apapun keadaannya. Hari ini jadwal kita matematika. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu yang berjudul transformasi. Ya, langsung. Untuk transformasi ada materi prasyaratnya, yaitu sistem koordinat. Ya, kalian di kelas 8 sudah mempelajari sistem koordinat ini. Kemudian transformasi itu terbagi dalam 4 sub pokok bahasan, yaitu translasi pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi perputaran, dan dilatasi atau perubahan ukuran. Masuk pada subbab yang pertama, translasi. Nah, pengertian translasi atau pergeseran adalah pemindahan semua titik dalam suatu bangun sejauh jarak yang sama dan arah yang sama. Silakan kalian perhatikan contoh gambar di bawah. Itu ada segitiga PQR. Ya, PQR dalam kedudukannya. Nah, itu ditranslasikan ya. Jadi ditranslasikan hingga berpindah tempat menghasilkan titik-titik P aksen, Q aksen, R aksen. Nah, titik-titik sudut PQR itu mempunyai bayangan P aksen, Q aksen, R aksen, yaitu dari titik P ditranslasikan ke P aksen, titik Q ke Q aksen, dan R ke R aksen. Translasi dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah. Ruas garis berarah itu dapat dinyatakan dengan notasi pasangan bilangan bentuk komponen. Nah, jika titik P digeser 4 satuan ke arah sumbu X, kemudian 3 satuan ke arah sumbu Y, maka komponen translasinya ditulis dalam PQ 4, 3. Nah, kalian perhatikan translasi AB itu pengertiannya titik digeser A satuan ke arah X dan B satuan ke arah Y. Kalian perhatikan anak-anak, itu ada 4 contoh ruas garis ya. Nah, garis AB kalian lihat dari titik A ke B posisinya. Nah, AB itu dalam posisi dari titik A ke B 2 langkah ke kanan, 4 langkah ke atas. Sehingga translasi AB itu boleh ditulis dalam 2, 4. Kemudian contoh kedua ada garis KL. Kalian perhatikan, garis KL itu 4 langkah ke kanan dan 1 langkah ke bawah, hingga translasinya ditulis dalam 4, -1. Kemudian kalian perhatikan garis ST, berarti dari titik S ke T, itu 1 langkah ke kiri dan 3 langkah ke atas, hingga translasinya adalah -1, 3. Dan yang keempat adalah garis PQ. Kalian lihat anak-anak, dari titik P ke Q, kalian lihat berapa langkah?
Oke, 4 langkah ke kiri dan 4 langkah ke bawah. 4 langkah ke kiri berarti dia negatif, 2 langkah ke kiri berarti itu negatif 2, dan 4 langkah ke bawah itu berarti negatif 4. Hingga translasi PQ itu dinyatakan dalam negatif 2, 4. Dua translasi berurutan dapat diwakili oleh sebuah translasi. Nah, di situ ada translasi AB, kemudian dilanjutkan ke BC. Nah, translasi AB dan BC tadi digabung hingga menghasilkan sebuah translasi yaitu AC. Nah, dalam bentuk komponen itu dapat dinyatakan, kalian lihat translasi AB apa toh? Oh, 3 langkah ke kanan dan 2 langkah ke atas. Berarti translasinya AB 3, 2. Sedangkan BC itu 1 langkah ke kiri, 2 langkah ke atas. Sehingga translasinya adalah negatif 1, 2. Nah, dari translasi A dan B itu dapat diwakili dalam translasi AC. Dengan arah, kalian lihat anak-anak, AC 2 langkah ke kanan dan 4 langkah ke atas. Nah, jadi boleh dinyatakan translasi AB dan BC jadi AC itu menghasilkan translasi dalam komponennya 3, 2 ditambah negatif 1, 2. Hasilnya 3 ditambah negatif 1 itu 2, 2 ditambah 2, 4. Sehingga translasi AC itu 2, 4. Paham anak-anak? Paham ya? Saya pikir gampang itu. Nah, bentuk umumnya seperti itu anak-anak, ada translasi berurutan AB dan AC. Maka berlakulah A ditambah C, B ditambah D. Gitu ya, secara umum dapat disimpulkan seperti itu. Kemudian translasi pada bidang koordinat yaitu translasi AB. Ada titik P dengan koordinat X dan Y ditranslasikan dalam AB. Maka bayangan titik P itu menghasilkan koordinat X ditambah A, Y ditambah B. Ya, itu konsep dari translasi. Kalian perhatikan ada titik dengan koordinat X, Y ditranslasikan AB. Tadi sudah kita simpulkan bahwa X hasil bayangannya adalah dengan koordinat X ditambah A, Y ditambah B. Sehingga sebagai contoh, jika ada titik A 2, 3 koordinatnya dan translasi 3, 5, maka hasilnya adalah 2 ditambah 3, 3 ditambah 5. Sehingga hasil bayangannya adalah 5,8. Titik B koordinatnya 4, 2 ditranslasikan 3, 4. Berarti hasil bayangannya adalah 7,6. Ya, dari 4 ditambah 3, 2 ditambah 4. Kemudian ada titik C ditranslasikan, ya, titik C koordinatnya 6, 2 ditranslasikan posisi 1, 7. Nah, hasil bayangannya adalah 6 ditambah 1, 7, 2 ditambah 7, 9. Jadi hasil translasi dari titik C koordinatnya 7,9. Ada titik D negatif 6
koma negatif 2 ditranslasikan 34. Hasilnya berapa anak-anak? Iya, negatif 6 ditambah 3, negatif 2 ditambah 4. Hasilnya negatif 3,2. Ada titik E, koordinatnya 5, negatif 2 ditranslasikan negatif 17. Nah, posisinya ada di mana hasil translasinya? E aksen, ya, 5 ditambah negatif 1, negatif 2 ditambah 7. Nah, 5 ditambah negatif 1 atau 5 dikurangi 1 jadi 4, negatif 2 ditambah 7, 5. Paham ya anak-anak? Itu konsep dari translasi dan sudah ada diberikan contoh-contohnya. Nah, ini ada suatu translasi ditentukan oleh negatif 2, 3 dilanjutkan 7 negatif 5. Nah, kalian disuruh menentukan titik bayangan dari titik P, yaitu koordinatnya negatif 3, negatif 3. Nah, kalian tinggal disederhanakan, berarti titik negatif 3, negatif 3 tinggal ditambahkan dengan negatif 2 dan 3. Negatif 3 ditambah negatif 2, negatif 5, negatif 3 ditambah 3, 0. Kemudian hasilnya ditranslasikan lagi dengan 7 negatif 5. Berarti 7 ditambah negatif 5 dan negatif 5 ditambah 0. 7 ditambah negatif 5, 2. Negatif 5 ditambah 0, negatif 5. Nah, paham ya anak-anak? Nah, untuk memperjelas silahkan, itu ada 4 latihan soal. Nanti silahkan kalian selesaikan, kalian tulis di buku catatan kalian. Oke, lanjut. Materi yang kedua, subpokok bahasan yang kedua adalah refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi kata lainnya pencerminan ya. Refleksi atau pencerminan adalah suatu proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu, yaitu berupa sumbu cermin atau sumbu simetri. Itu pengertiannya. Nah, untuk pencerminan ada beberapa macam anak-anak, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, ya kan? Nanti pencerminan terhadap sumbu Y, itu yang kedua, bukan sumbu X, itu pencerminan terhadap sumbu Y. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian pencerminan terhadap titik pusat, yaitu titik 0,0. Kemudian pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, ini nanti diberi contoh ya. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, kita mulai dari pencerminan terhadap sumbu X. Kalian perhatikan anak-anak ya. Itu ada sumbu X dan sumbu Y ya dalam diagram kartesius. Berarti sumbu X-nya sebagai cerminnya yang mendatar ya. Sehingga kalian bisa lihat titik A itu ya koordinatnya negatif 6,6. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah siapa? Oh, itu anak-anak A aksen. Posisinya di koordinatnya adalah negatif 6,6. Lihat, A itu negatif 6,6 menghasilkan bayangan ya dengan cermin sumbu X, yaitu negatif 6, negatif 6. Ya. Berikutnya ada titik D. Titik D tadi 7, min 6 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, hasilnya itu
Yang di atas anak-anak diaksen dengan koordinat 7, negatif 6. Kalian bisa lihat ya perubahannya. Oke. Itu dicerminkan terhadap sumbu X. Sekarang dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti sumbu Y itu yang vertikal anak-anak, yang tegak ya. Bisa kalian lihat. Yang dicerminkan adalah C, titik C. Titik C negatif 4, negatif 3. Dicerminkan terhadap sumbu Y yang mendatar itu ya, yaitu menghasilkan bayangan titik koordinat C aksen 4, negatif 3. Kalian cermati anak-anak. Negatif 4, negatif 3 jadilah 4, negatif 3. Contoh berikutnya itu titik B. B koordinatnya 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, hasilnya adalah negatif 3,4. Kalian perhatikan nanti bisa disimpulkan ya. Oke. Lanjut. Sekarang cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kalian bisa lihat contohnya. Itu yang dicerminkan titik A. Titik A negatif 6,6 dicerminkan garis Y sama dengan X. Posisi tegak lurus anak-anak di garis merah itu ya. Nah, di mana posisinya? Oh, jadilah A aksennya 6, negatif 6. Kalian perhatikan anak-anak. Negatif 6,6 hasil bayangannya jadi 6, negatif 6. Ya. Kemudian sekarang cerminnya garis Y sama dengan negatif X. Itu posisinya garis yang warna biru anak-anak ya. Itu adalah garis Y sama dengan min X, maaf. Y sama dengan min X ya. Artinya maksudnya apa? Jika X-nya negatif 1, Y-nya 1. Jika X-nya 2, Y-nya negatif 2 itu ya. Maka garisnya itu berupa garis miring di garis biru itu anak-anak. Itu posisi garis Y sama dengan negatif X. Nah, kalian bisa lihat contoh titik yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Itu ada titik C. Kebetulan titik C negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ada di posisi titik B anak-anak ya. Itu C aksen itu bayangannya adalah 3,4. Kalian perhatikan. Negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ketemulah 3,4. Ya. Nah, berikutnya pencerminan terhadap titik 0,0. Ya, 0,0 di ada perpotongan sumbu X dan sumbu Y anak-anak di tengah itu ya. Nah, titiknya itu titik D ya anak-anak. Titik D koordinatnya 7, negatif 6. Nah, itu yang garis merah itu ditarik garis melalui titik 0,0 diperpanjang sampailah dengan panjang yang sama ke titik D aksen negatif 7,6. Lihat, 7, negatif 6 menjadi negatif 7,6. Kalian cermati anak-anak setiap pencerminannya ya. Nah, selanjutnya pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Ini ada contoh anak-anak X sama dengan 2. Cerminnya adalah garis merah itu. X sama dengan 2. Ya, paham ya, garis X sama dengan 2 itu yang vertikal ya, dimana memotong di titik X sama dengan 2 itu. Nah, hasil pencerminannya adalah kalian lihat itu ada titik C. C kalian lihat kecerminnya X sama dengan 2. Nah, tinggal diperpanjang anak-anak dengan panjang yang sama itu ya. Sudah ada lambang garis merah itu sama, artinya antara jarak titik kecermin dan titik kebayangan cermin kebayangan itu sama. Kalian lihat C-nya adalah negatif 4, negatif 3 menghasilkan bayangan berapa anak? Ya betul,
8, negatif 3. Ingat, negatif 4, negatif 3 jadilah C aksennya 8, negatif 3. Oke, lanjut anak-anak. Sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, kalian lihat garis biru itu, ya. Garis biru sejajar sumbu X memotong di titik Y2 itu anak-anak. Jadilah garis yang biru itu Y sama dengan 2. Nah, silakan perhatikan. Ya. Itu yang dicerminkan adalah titik B. B dalam koordinat 3, 4. Ya, cerminnya Y sama dengan 2. Kalian lihat titik B ke cermin jaraknya sama dengan dari cermin ke hasil bayangannya, sehingga menghasilkan koordinat 3,4 jadi 3,0. Nah, dari sifat-sifat tadi anak-anak ada 7 hal dari sifat refleksi atau pencerminan tadi hingga dapat didapatkan konsep tadi ya. A, B dicerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya adalah, hasil bayangannya adalah A, negatif B. Sedangkan titik AB dicerminkan terhadap sumbu Y adalah bayangannya negatif A, B. Yang ketiga, pencerminan terhadap titik asal, ya, titik pusat 0,0. A, B dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Hasil bayangannya adalah negatif A, negatif B. Kemudian pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Tadi dicontoh X sama dengan berapa tadi? Negatif 2 ya. 2 atau negatif 2 tadi ya. Nah, hasilnya adalah titik A, B dicerminkan terhadap garis C. X sama dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Maka hasil bayangannya adalah itu anak-anak konsepnya 2H dikurangi A. Sedangkan B-nya tetap. Ya, jadi dicerminkan terhadap garis X sama dengan H menghasilkan bayangan A aksen 2H dikurangi A, B. Sedangkan kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, tadi juga sudah dibuktikan. Ya, titik AB dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Hasil bayangannya sumbu X-nya tetap X, yaitu berarti A. Yang berubah B-nya, Y-nya kan adalah 2K dikurangi B. Itu. Kemudian yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. A, B hasilnya menjadi B, min A. Sedangkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadilah negatif B, negatif A. Gampang ya Nana ya. Lanjut. Ya. Tadi diuraikan satu-satu anak-anak, diulang. Ya, itu pencerminan terhadap sumbu X. Ada titik ABC dengan koordinat masing-masing itu anak-anak 1,1, 5,1 dan C itu 3,4. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X. Itu bayangannya anak-anak, ya, posisinya ada di bawah. Dengan koordinatnya bisa diperhatikan. A aksennya jadi dari 1,1 menjadi 1, negatif 1. B 5,1 jadilah 5, negatif 1. C 3,4 jadilah 3, negatif 4. Nah, kesimpulan apa yang diambil? Ya, pencerminan titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya P aksennya adalah X, negatif Y. Tuh. Ya, kesimpulannya.
Ya, X, negatif Y. Yang berikutnya terhadap sumbu Y. Ya. Itu ada titik ABC. Ya, titik A 2,1 dengan sumbu Y-nya yang tegak itu yang warna kuning. Hasil bayangannya adalah negatif 2,1. Titik B 5,2. Hasil bayangannya menjadi negatif 5,2. Dan titik C 1,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, jadilah C aksen dengan koordinat negatif 1,4. Ya. Kesimpulan apa yang diambil? Ya, X, Y translasi terhadap sumbu Y jadilah negatif X, Y. Ya, hasil pencerminannya ini konsep yang kalian dapat. Ya, P koordinat XY, maka hasil koordinatnya adalah negatif 4, Y. Sekarang dicerminkan terhadap titik 0,0 titik asal, ya. Ada titik ABC dengan koordinat itu masing-masing. Kalian perhatikan hasil bayangannya. A jadilah negatif 3,0, B jadilah negatif 6, negatif 2, C menjadi negatif 3, negatif 3. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencerminan titik P yaitu XY terhadap titik O 0,0, hasil bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Ya. Oke. Kalian nanti jangan lupa anak-anak buat catatan ya. Berikutnya terhadap garis Y sama dengan X. Nah, itu garis kuning adalah Y sama dengan X. Hasil pencerminannya, refleksinya ada di mana? Itu kalian lihat, perhatikan. Ya, koordinat ABC itu. Nah, 2,0 jadilah 0,2. B 6,1 jadilah 1,6. Kemudian 3,2 jadilah 2,3. Kesimpulan apa yang diperoleh? X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, itu tinggal ditukar posisinya. Y, X gitu. Ya, kesimpulannya. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalian perhatikan anak-anak. Itu gambarnya sumbu X, sumbu Y, dan garis Y sama dengan negatif X. Itu posisinya, itu garis kuning itu. Nah, kalian lihat ada titik ABC, koordinatnya masing-masing kalian perhatikan. Nah, titik A 10 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Hasilnya adalah 0, negatif 1. Titik B 2,4 dengan translasi sumbu Y sama dengan min X. Jadilah negatif 4, negatif 4. Negatif 4, negatif 2. Kemudian yang C 0,4 jadinya negatif 4,0. Ya, masih gampang ya. Hingga dapat disimpulkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, Y jadilah negatif Y, negatif X. Ya, itu. Kesimpulannya tadi ya. Ya, sekarang yang F terhadap garis X sama dengan H tadi ya, sudah ya. Itu X sama dengan H.
Dengan koordinatnya kalian perhatikan anak-anak. Hasil bayangan titik A, titik B, titik C. Kalian lihat. Nah, 1,5 jadi negatif 5,0. Yang sumbunya tetap ya, yang berubah yang X-nya. 2,4 jadi negatif 6,4. 0,4 jadilah negatif 4,4. Kalian paham bagaimana menemukannya? Ya, kalau dengan gambar masih enak. Ya, tapi kalau langsung titik koordinat, ya ini konsepnya anak-anak. Titik P, X, Y ditranslasikan dalam X sama dengan negatif 2, itu hasilnya adalah kurung buka 2 kali negatif 2 dikurangi X, ya, sedangkan Y-nya tetap. Ya, jadi pencerminan P koordinat XY terhadap garis X sama dengan H itu menghasilkan 2H dikurangi X, Y-nya tetap. Berikutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, ini Y-nya cerminnya garis Y sama dengan negatif 2. Dengan koordinat itu 1, 0, 2, 4, 0, 4. Nah, hasil bayangannya itu anak-anak ke bawah ya, karena sumbu garis Y sama dengan X itu, lihat ya, itu sebagai cerminnya anak-anak yang di bawah itu. Nah, berapa hasilnya? Kalian bisa lihat. A aksennya jadi 1, negatif 4, B 24 jadi 2, negatif 8, C 0,4 jadilah 0,-8. Kesimpulannya ya gampang ya. Ini rumusnya. P aksen itu X, 2K min X. Pembahasan soal-soal itu ada titik 3,9. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka bayangan titik A adalah A. Itu gampang ya. Itu ada pembahasannya, bisa dilihat. Itu ada konsepnya juga. Ya. Lanjut. Ini contoh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif 2, ya. Itu kalian bisa baca sendiri ya. Koordinat titik bayangan P 5,2 dicerminkan terhadap garis X sama Y sama dengan X. Itu tinggal masuk rumus gampang. Saya yakin kalian bisa. Ini ya, contoh pencerminan garis Y sama dengan min X. Nah, demikian anak-anak materinya. Untuk transformasi ini masih 2 pokok bahasan, yaitu translasi dan refleksi. Ya, silakan untuk yang translasinya sudah ada tugas. Nanti yang yang refleksi nanti saya ambilkan dari buku-buku dari buku siswa ya. Nanti silakan dilihat di grup kita. Demikian anak presentasi Buning kali ini
Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kalau yang tidak paham boleh japri ke saya. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.